Maling kecil, kembalikan makanan saya. Hah? Makanannya mana? Makanan saya mana? Sekarang desa dilanda kelaparan. Anak-anak wajahnya pucat karena lapar. Kalau tidak makan, mereka akan mati kelaparan. Aku lapar. Ayah tidak berguna. Di rumah tidak ada sisa makanan. Ayah, jangan menangis, Fua. Minum air saja supaya tidak lapar. Pertandingan akan segera dimulai. Belum ada pengganti. Usia 18 atau 80 tahun, tidak masalah. Cari saja seseorang dulu. Tangkap pencuri. Pertemuan tak terduga. Kali ini kau mau lari kemana? Sial. Bukan orang itu. Akurasi ini. Apa mungkin dia mantan pemain profesional? Paman, apa kamu pensiunan profesional? Pensiun apaan? Nona, apa kau pernah lihat makanan saya? Anak-anak masih menunggu aku pulang masak. Paman, jangan terburu-buru, makanan anakmu. Aku yang urus. Sungguh? Tapi harus bantu aku main bola. Anak-anak tunggu ayah. Bersambung. Apakah ini lapangan cuju? Paman, giliranmu masuk. Demi anak-anak, aku harus menang. Haha, kakek datang jalan-jalan. Hahaha, anggota tim dari panti jompo ya. Cepat turun, hati-hati jangan sakit pinggang. Aku tidak pergi. Aku harus minta makanan untuk anak-anak. Minta makanan kakek ini pikir ini pasar. Ayo, tembak satu, biarkan kakek puas bermain bola. Tendang bola masuk. Itu mudah. 8. Pasti kalah. Mana bolanya? Pertandingan selesai. Gol! Ini berarti menang. Komunitas Niuma menang. Tunggu dulu. Pinggangku sakit. Naik level. Makan, Kak. Sedap. Susah banget menang sekali, makan nasi campur lagi. Paha ayam ini masih ada bulunya, gak mau makan muak banget. Muak. Sayurnya, gak pakai garam ya, gak enak banget. Gak enak. Ini kantor kabupaten ini. Makanannya gak seenak ini manis. Ini beras putih. Di mulut langsung lumer. Beras ini ternyata punya efek ajaib. Tenaga dalamku meningkat banyak. Nasi campur kok jadi seenak ini? Kakak? Kenapa kamu cuma makan nasi, gak makan daging? Aku suka makan nasi, bikin kenyang. Anak pertama perempuannya, pengertian, lapar sampai gak bisa berdiri, bilangnya juga gak lapar. Anak kedua, laki-laki lagi, masa pertumbuhan, tadi malam, diam-diam, ngupas kulit, pohon, anak bungsu, baru 7 tahun, bahkan gak tahu rasa. Daging. Ayah, aku lapar. Ini salah ayah, gak berguna. Di rumah masih ada beras kasar. Ayah masakin kalian bubur. 19. Kakak makan pelan-pelan. Dijamin kenyang, bawa pulang kotak-kotak ini, kasih ke anak-anak. Nona. Nona, kamu orang baik? Perkenalan resmi. Namaku Lin Wei. Aku pelatih tim komunitas Niuma. 19, namaku Fu Tebao. Kakak Fu, aku ingin mengundangmu bergabung resmi dengan tim komunitas Niuma. Gabung tim. Ada makanan gak? Ada. Banyak, dijamin kenyang. Bisa juga dibawa pulang untuk anak-anak. Oke. Asal kamu kasih makan. Aku akan ikut kamu terus. (19) Aku bangun di dekat sini, mungkinkah jalannya di bawah? Anak-anak, ayah bawa daging pulang. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Jangan pegang kakakku. Tidak bisa bayar utang. Orang sebagai pembayaran utang. Sudah sewajarnya. Berhenti. Ayah, Apa yang sebenarnya terjadi? Anakku, awalnya aku hanya meminjam 1 tael perak darinya. Ingin membeli beras kasar untuk membuat bubur untuk adikku. Tapi sekarang dia meminta banyak sekali, dan dia ingin membawa pergi kakakku sebagai pelunasan utang. Kamu hanya membayar pokoknya. Dan bunganya 20 tael 20 tael. Ini perampokan? Wang Yuchai memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Lebih baik jangan macam-macam dengannya. Hutang harus dibayar, sudah sewajarnya. Mohon beri tenggang, waktu beberapa hari lagi. Keluarga Fu kami pasti akan mengembalikan sejumlah itu. Tenggang waktu? Dengan bata dan genteng reot keluarga Fu saja. Dengar tidak? Lebih keras dari lonceng kuil. Tuan muda keluarga ini miskin sekali. Tikus pun menangis jika datang ke sini. Kalau begitu, hari ini aku lagi baik hati. Kau beri aku 1 paha ayam, biar aku puaskan nafsu makanku, aku akan memberi kalian tenggang waktu beberapa hari. Hahaha. Di halaman ini, bahkan kotoran ayam pun tidak ada. Keluarganya bisa mengeluarkan setengah genggam beras. Itu pun sudah seperti nenek moyangnya mengeluarkan asap. Miskin sampai tidak bisa makan beras. Aku lihat dari mana kau dapat paha ayam. Gadis ini milikku sekarang. Beruntung hari ini aku membungkus sisa makanan. Kalau tidak, benar-benar akan kena tipu dia. Sepakat? Sepakat. Kemana ayah pergi? Haha, kabur, ketakutan. Orang miskin. Ini daging segar kualitas begini. Bupati juga tidak bisa makan daging ayam segar berkualitas begini. Enak sekali. Kalian sudah boleh pergi. Pergi. Jangan harap. Sekarang desa dilanda kelaparan. Paha ayammu kau curi dari mana? Bukan urusanmu. Pasti ada yang aneh. Geledah dia. Wah, masih keras mulutmu. Pukul sampai dia menyerah. Dasar tidak tahu malu. Ayah hebat banget. Kau. Jangan kesini. Pergi Futebao. Kau tunggu saja. Gak takut ayah pulang. Untung beras berkualitas membuat tenaga dalamku meningkat pesat. Kalau tidak, pasti kalah. Orang-orang kuat ini. Wanginya. Daging? Ternyata daging? Dan ada nasi putih ayah ini mimpi? Makanlah nanti dingin. Wanginya ayah, nanti kita masih bisa makan lagi. Bisa. Nanti ayah akan membuat kalian setiap hari bisa makan daging, tapi kalian harus ingat, hal ini jangan sampai ketahuan orang. Kalau tidak, keluarga kita akan celaka. Ya ayah, meskipun dipukul, saya tidak akan bilang saya juga tahu. Ini pasti pintu masuknya. Waktunya kembali mengemis untuk anak-anak. Pertandingan selanjutnya Yangka, saya harus tetap menang. akhirnya kutemukan kamu, pertandingan akan dimulai. Hari ini kamu main sebagai striker. Makan apa hari ini? Hari ini babak kedua kualifikasi lawannya tim lapis kedua kota tim Baolong. Hahaha. Tim ini mainnya kotor, semua hati-hati. Bapak, tolong bimbing kami. 18. Kapten tim Baolong menganggapmu mangsa. Hahaha. Dia tahun lalu mematahkan 3 kaki, kamu hati-hati. Hahaha. Tim sampah. Nona Lin mereka melukai orang. Pertandingan dilanjutkan. Meskipun melukai. Apa bedanya ini dengan medan perang? Lapangan adalah medan perang. Aku mengerti. Hahaha, jika menang perang ini, anak-anak dan aku baru bisa makan.
19. Kalau begitu, aku akan ikuti aturan medan perang. Orang tua ini cukup kuat. Hancurkan dulu tangan kanan dan kirinya. Ah, kakiku. Wasit, foul. Kaki lo sendiri lemes. Siapa yang salah? Dick, bisa bergerak? Pak, balaskan dendamku. Hati-hati. Puluhan meter. Seharusnya cukup. Sejauh ini, tembak dong. Bagus. Hancurkan dia dulu. Ini belum peluit, sayangku, sayangku. Menyebar. Dia bisa. Kungfu. 19. Tangan dan kaki tidak bersih. 19. Harus dibunuh. Ah, Mama, Pertandingan selesai. Menang. Menang. Pak, keren banget. 7. Ah, Aku mau mati kecekik. Akhirnya bisa makan. Hahaha. Bang Fu, ini hadiahnya. 19. Ini tidak bisa dimakan. Bang, kamu dari hutan belantara, ya? Aku dari desa. Ayo, aku tunjukkan dunia. Berasnya putih bersih. 20 kati beras poles. Ternyata kurang dari gaji sehari. Garam seputih ini, kaisar pun belum tentu bisa makan. Sampai di istana dewa. Anak-anak, ayah pulang. Ayah, Ada beras dan daging. ada gelembung di perutku. Ayah katakan besok masih ada makanan ini? Ada. Ayah akan cari lagi. Apa yang Tuan Muda katakan benar? Ada yang aneh di keluarganya. Siapa? Aduh, celaka. Wang Yuchai mungkin tidak akan menyerah. Lebih baik hati-hati. Pertandingan berikutnya, melawan tim Lihu. 18 tim Lihu, 10. Kenapa mereka? Tim Macan. Ini adalah salah satu tim terkuat di kota 18. Kudengar, kemampuan menyerangnya sangat kuat. Rata-rata 5 gol per pertandingan. Kali ini sulit. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Pertandingan belum dimulai. Siapa yang mengizinkan kalian menyerah? Aku traktir. Kalau menang, setiap orang dapat 200 yuan 18. Pelatih, mantap. Ayo berjuang, hajar mereka. Fudage. Ikut aku. Ayah hebat. Berapa ini? 399. Ini bagus. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hadiah dari sponsor. Orang baik. Kita harus melindungi Bapak sebisa mungkin. Berikan kesempatan menembak pada Bapak 18. Kuat. Aduh, tidak baik. Kiper mengalami kecelakaan. Kiper nomor 18. Apa? 18. Orangnya terbaring di ambulans, tidak bisa datang. Menyerah saja, tidak ada yang bisa jadi kiper. Aku pergi. Dulu aku pernah menjaga gawang. Juga pernah menjaga pintu penjara hari ini. Gawang ini. Aku yang akan menjaganya 19. 19.
Sarung tangan ini buat anak-anak pasti hangat. Ini tim Liehu Om lari ke arah salah. Om ini bisa main bola? Bener-bener nggak tahu apa-apa. Aduh, cepat sekali. Penyerang tim Liehu, kemampuan individunya terlalu kuat, sama sekali nggak bisa dihadang. Aku pernah menangkap panah. Kakek. Minggir dong. Kena kepala bisa mati. Berisik. Huh. Ayo ke LAN. Selesai, cepat minggir. Ditangkap satu tangan. Kakek ini bisa kungfu. Nggak makan ya? Kebetulan lagi. Kalian selesai main belum? Aku masih nunggu mau bawa makan buat anak di rumah. Pelatih Liu kecepatan bola tadi hampir 280 km. Kecepatan segitu. Dia bisa menangkapnya satu tangan. Dia siapa? Nggak pernah dengar tim Niuma punya kakek-kakek. Sepertinya, Dia pemain cadangan. Cadangan? Piala Dunia sebentar lagi. Kalau dia terus menang, pintu tim nasional akan dibuka khusus untuknya. Serius? 2 siap. Mereka kehabisan tenaga. Serangan balik, 19. Akhirnya giliran kita 19. Bagus. Jangan mimpi. Tim macan api kalah. Orang tua ini punya lengan super. Pertandingan selesai, tim sapi kuda menang. Kita masuk tingkat kota? Apa aku bermimpi? Tim sapi kuda hebat, 19. Entah setelah masuk lomba tingkat kota, apakah makannya akan lebih baik? Benar-benar menang. Ketua Asosiasi Sepak Bola Kota mau bertemu kita. Apa? Ketua mau bertemu kita? Kita begitu penting. Nanti jangan bicara sembarangan, berdiri dengan rapi. Senang? Nanti tunjukkan yang terbaik. Mungkin ketua senang, dia akan memberi kita hadiah. Lebih repot daripada bertemu pejabat. Cibau apa ini? Sungguh menyia-nyiakan. 19. Manis. Anak-anak pasti suka. Ketua, silakan ke sini. Kakak kami masih rapat. Nanti masuk lagi ya. Kami lalai. Kakak orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Saya bukan orang sembarangan. Tolong keluar dulu untuk hormat. Ketua saya Lin Wei. Pelatih Lin. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Anda terlalu memuji. Terlalu memuji, bisa memimpin tim komunitas mengalahkan tim kuat kota Anda adalah yang pertama. Ini semua berkat para pemain. Bagus, semangat. Tidak. Di mana kakek kungfu? Saya sangat ingin bertemu dengannya. Apakah dia tidak ada di tim? Aku tidak pergi. Aku mau main bola. Keluar, keluar, jangan memulung di sini. Apakah dia kakekku? Ya, dia adalah Futebao. Cepat lepaskan. Bisa untuk menampung air, jangan sampai rusak. Kakak aku penggemarmu. Penggemar? 19. Suka bihun. Anak-anak tidak suka bihun. 19. Tidak mengenyangkan, tidak seenak nasi. Saya mengerti. Kakak, hidupmu susah ya? 19. Tidak susah, hari ini ada makanan juga. Susah begini saja. Masih tetap main bola. Aku main bola, anak-anak baru dapat makan. Orang baik. Pelatih Lin. Orang berbakat seperti ini asosiasi tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Terima kasih, Ketua. Apa kebutuhanmu? Atas nama dana asosiasi, saya akan memenuhinya. Aku mau selimut. Selimut? Musim dingin segera tiba. Dulu, atapnya bocor angin. Anak-anak musim dingin tidak pernah tidur nyenyak. Saya akan segera menyelesaikannya. Bersambung. Bang, ini kain teknologi tinggi yang baru keluar. Sangat ringan dan hangat. Juga hangat. Anak-anak tidak boleh kedinginan. Main bola dengan tenang. Bapak baik sekali. Saya mewakili anak-anak berterima kasih. Ini sudah sepantasnya untukmu. Jika kamu mengalahkan tim provinsi yang hebat, saya akan melanggar aturan dan merekomendasikanmu ke asosiasi sepak bola. Memasukkanmu ke tim nasional. Bermain di Piala Dunia. Apa? 8. Piala Dunia? Apa aku tidak salah dengar? Ada harapan, Pak? Kita sudah dekat dengan tim provinsi. Demi Pak bisa masuk Piala Dunia, pertandingan berikutnya pasti menang. Pasti menang. Hatsi. Kapan ayah pulang?
Anak-anak, Ayah pulang. Hangat sekali. Ayah, hangat sekali. Ini kain ajaib. Lebih lembut dari kapas. Aku beruang hitam. Tidak takut dingin di musim dingin. Ayah juga minum. buah manis ini benar-benar berkhasiat. Setelah meminumnya, tenaga dalamku meningkat. Ayah. Adik perempuan badannya panas, tidak sadar terus. Dia juga timbul ruam. Nak, bangun, bangun. Ayah, sakit. Kenapa begini? Tadi malam baik-baik saja. Ya, selamatkan adik. Obat. Pasti ada di sana. Nak, tunggu ayah. Kamu pergi kemana? Pertandingan akan segera dimulai. Pelatih, anakku sakit. Ada apa? 2 merah pagi. 19, kepala panas. Gejalanya mirip awal demam scarlet. Kumohon, ikut aku pulang selamatkan anak. Bang Fu, ini pertandingan promosi, harus main. Anakku badannya sakit. Kakak, percaya padaku. Penyakit ini tidak parah, aku tidak akan mencelakai anak. Kamu tenang main bola, 90 menit lagi aku ajak kamu beli obat, tidak terlambat. Aku percaya padamu. Pak, oper ke aku. Pak, oper ke aku. Nak, bangun. Ayah, sakit. Kamu bisa main bola nggak sih? Bang Fu, kerjasama. Dia nggak bisa oper bola. Cari titik lemah. Hahaha. Bapak ini benar-benar nggak bisa main bola. Haha. Sebentar lagi jadi 10-0. Pak, oper dong. Kami juga mau menang. Kamu sendiri nggak bisa main, aku cuma mau cepat menang. Bang Fu, lihat aku, kakak, percaya padaku. Penyakit ini sungguh tidak parah, kamu tenang main bola. Babak kedua, pasti aku bantu selamatkan anakmu. Pak, oper ke aku, pasti gol. Kita selesaikan mereka bersama. Baik, aku percaya kalian. 19. Pak, Kenapa nggak tembak? ayo, aturan main biasa. Kok bisa begini? Si tua bangka, nggak main sesuai aturan. Bersambung. Bagus, Pasti tebakan doang, dia jelas tidak bisa mengoper. Lagi. Kepung dia. Kalau panik, dia asal tembak. Pak. Ini juga tebakan. Apa sih? Bolanya mainan remote? Pertandingan selesai, tim Niuma menang. Om, kamu benar-benar deluo zaman sekarang. Keren banget. Kita lolos. 19. Aku cuma ngoper. 19. Kalian yang main bagus. Lihat, Pak, kita punya fans juga. ayo beli obat. Mbak, aku bisa jalan sendiri. Selamatkan anak itu dulu. Pelan-pelan jelaskan gejalanya. Ada yang diperlukan? Nak demam, ruam merah, terus mengeluh sakit. Cari dokter ahli, tolong selamatkan dia. Bersambung, bersambung. Tolong cari dokter terkenal untuk menyelamatkannya. Anak ini terkena demam scarlet. Penyakit ringan, cukup minum antibiotik tepat waktu. Ayah yang bayar, atau ibu yang bayar? Aku. Bukan aku. 19. Makan butiran putih ini. Nanti sembuh. 3 kali sehari. 2 tablet setiap kali, diminum beberapa hari, nanti sembuh. Ajaib sekali. Mungkinkah? Ini pil ajaib Taishang Lao Jun. Pak, Pak, adik tambah demam. Apa ini? pil ajaib. Penyelamat.
Nak, bertahan, Pak. Aku sudah tidak sakit. Adik sudah sembuh. Kamu dari Taisang Lao Jun ambil obat dari Tungku Pil? Yang penting tidak sakit. Kalian berdua jaga adik. Aku ambil air. Cucu guru silat tua penuh ruam merah. Mungkin terkena wabah. Sudah demam tinggi 3 hari. Sepertinya sudah tidak tertolong. Pak Guru, saya punya obat mujarab untuk menyelamatkan cucumu. Bisa selamatkan cucumu. Tapi, Apa yang kamu mau? Aku setuju. jika kamu bisa memberikan pusaka keluarga buku rahasia Dali Jinggang Tui padaku. Sudah terlambat. Nanti mati. Dali Jinggang Tui. Menendang sepak bola, bukankah cocok? Pak Guru, sudah dipikirkan? Asal bisa sembuhkan anak. Aku setuju. Tunggu. Aku yang selamatkan anak. Bersambung. Aku datang menyelamatkan. Futebau, kamu lagi. Aku yang datang duluan. Tahu nggak aturan? Ternyata gejalanya sama seperti Fua. Yang penting menyelamatkan orang. Siapa yang berguna, dia yang maju. Resep saya, warisan leluhur, tentu saja berguna. Kalau begitu, Tuan Wang coba dulu, silakan. Obatku ini efeknya lambat. Efek ajaibnya baru terasa 2 hari kemudian. Guru, butir beras putihku ini. Sebentar saja sudah manjur. Butir beras putih bisa menyembuhkan penyakit. Ini kan menipu orang bodoh. Butir beras ini bisa menyembuhkan orang. Aku Wang Yucai, aku akan berjalan dengan tangan pulang. Trik penipu seperti ini, jauh di bawah aku. Saudara Fu, kau selama ini orangnya baik hati. Aku percaya padamu sekali ini. Lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Kakek, Pasti kalian sudah bersekongkol. Mau menjebakku? Tuan Wang, saatnya menepati janji. Aku tidak punya waktu untuk bermain sandiwara dengan kalian. Kaki baja perkasa ini benar-benar kuat. Berani bertaruh, terima kekalahan. Tuan Wang, mau di depan mataku, dot curang. Aku pingsan. Tuan Wang telah menyinggung siapa? Katanya kalah bertaruh dengan keluarga Fu. Fu Tebao, aku belum selesai denganmu. Pertandingan berikutnya, aku pasti menang. Tim Xuanwu, yang kita lawan kali ini adalah tim terkuat nomor 1 di kota. Persentase kemenangan mereka selalu di atas 80%. Sudah 3 tahun berturut-turut menjadi juara kota. Kekuatan mereka tidak kalah dari tim provinsi biasa. Kunci kemenangan tim ini ada di pertahanan. Kipernya memiliki jangkauan yang sangat luas. Saat menendang, kita harus memaksanya bergerak. Gue mau main striker hari ini. Ini terlalu lebar, ya? Gimana cara nembak? Apa-apaan? Anak-anak kampung? Ini bukan tempat kalian? Bocah-bocah kampung. Lebih baik pulang main bola di kampung saja. Pernah dengar pertahanan mutlak? Kenapa nggak main lagi? Kalian para pemain kecil? Kemampuanku terbatas. Kamu yang tendang bola ini? Mau main bola apa ini? Pulang aja deh. Satu, gaya-gayaan, biar gue, kaki besi sakti coba. Untuk mengalahkan tim komunitas, satu saja sudah cukup. 3, hahaha 2. Kiper. Beri jalan untuk orang tua. Hahaha, lihat. Kakinya bisa bersinar. Satu tendangan menentukan. Apa?
Gol sah. Apakah gelombang udara tadi ilusi? Aku telinga berdenging. Ilmu sakti Shaolin, kaki emas kekuatan besar. Sungguh kuat. Tidak main lagi. Mama. Hei. Kembali. Apa-apaan? Kenapa kipernya lari? Mungkin, perutnya tidak enak. Aku bermimpi ya, Dewa Gunung Xuanwu lari ketakutan. Minta refund. Menang. Kita menang. Lolos kaki ini lebih besar dari kaki keledai. 19, baru aku latih. Kawan-kawan, pertandingan berikutnya lawan tim provinsi. Tim provinsi. Pertandingan berikutnya melawan tim provinsi pasti hadiahnya besar. Hahaha, jangan senang dulu, tim provinsi semuanya jagoan. Tunggu aku. Kaya raya. Sisa makanan ini penuh minyak. Pasti anak-anak suka. Itu kakek yang viral. Anakku suka banget sama dia. Dapat banyak penggemar ya kakek. Apa aku salah lihat? Kenapa setelah makan besar, kamu makin kekar? 19. Mungkin perutku membesar? Kah kamu pelihara anjing? Bawa sebanyak ini tulang buat apa? Tulang juga daging. Buat anak-anak biar sehat? 19. Tunggu dulu. Ini makanan berkualitas. Makanan berkualitas apa? Ini sisa roti, selain hewan liar, tidak ada yang makan. Sekarang, di desa setengah koin perak, cuma dapat beras basi. Makanan ini sebanding berapa koin perak? Makanan ini kalian tidak mau? Bisa dikasih aku? Ambil saja, biar aku tidak repot. Roti ini lembut seperti kapas. Ayah, banyak roti manis. Kita bisa makan sampai tahun baru. Bukan cuma kita yang makan. Terus siapa lagi? Buat tim sepak bola. Ayah mau buat tim sepak bola. Kemampuan aku sendiri, ada batasnya. Kalau pakai makanan, bisa mengundang ahli dari masyarakat. Aku belajar teknik dari mereka. Nanti main sepak bola baru ada harapan. Bantu ayah sebarkan berita. Aku mau bikin tim sepak bola di desa. Cari ahli bela diri. Asal bergabung, setiap hari makan gratis. Ini. Aku mau daftar tim sepak bola. Aku juga mau daftar, ikut tim Cuju. Kamu bisa ilmu silat apa? Aku bisa memeriksa nadi dan mengobati penyakit. Mulai sekarang kamu jadi dokter tim. Roti manis. Seumur hidupku, aku belum pernah makan gula sebanyak ini. Enak banget. Hari ini tidak ada tempat untuk pemalas. Yang bisa kungfu masuk tim Cuju. Yang punya keterampilan jadi staf logistik. Kita semua mencari nafkah sesuai kemampuan masing-masing. Aku bisa membelah kayu, aku bisa meramal. Jangan rebut, semua dapat ya. Orang-orang rendahan ini, dulu mereka berlutut minta makanan padaku, sekarang kenapa mereka semua membawa mangkuk antre sampai depan pintu rumah Fu? Kamu cari tahu ada apa? Tuan, kakiku sakit. Aku juga mau minta makan. Kalau kaki sakit, jangan lari. Kamu bisa berhitung kan? Mulai sekarang kamu bantu catat pengeluaran. Enak sekali. Ikut Wang Yufei. Makan tidak kenyang, malah dipukul. Mulai sekarang, makan roti manis di sini, tidak ada salahnya juga. Aku bisa baca. Aku catatkan untukmu. Pengkhianat yang tidak berguna. Kamu selidiki baik-baik. Kalau tidak jelas, jangan kembali. Kenapa orang rendahan ini belum kembali? Kapten Fu, apa aku bisa kerja ini dalam jangka panjang? Sudah memberontak, semuanya memberontak. Mulai hari ini, siapapun yang berani jual beras ke desa Fujia, aku putus pasokannya. Tuan Muda Wang, sekarang, desa kelaparan. Ini bisa menyebabkan orang mati kelaparan. Biarkan beberapa orang mati kelaparan, baru desa itu taat Tuan Muda. Ini adalah hasil panen seluruh desa.
Ini akibatnya kalau berani melawan tuan muda. Putebao, aku lihat bagaimana kamu jadi pahlawan kali ini. Ayah, ada masalah. Ada apa? Toko beras tidak menjual beras lagi. Seluruh desa tidak bisa membeli beras. Pasti ulah Wang Yuchai. Kalau begitu aku cari benih, biar semua orang tanam sendiri, ayah. Sawah terbakar. Tanaman habis, anakku mau makan apa? Ini nyawa seluruh desa. Kenapa bisa terbakar parah begini? Putebao, kamu suruh kami masuk tim Cuju? Nggak usah bakar sawah. Kami cuma makan semangkuk bakpao punya kamu. Kamu punya beras. Lalu nggak boleh kami tanam beras? Omong kosong. Ayahku nggak akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang ambil keranjang bambu rumahku? Putebao, kamu tega banget. Demi jadi penguasa desa, kau putus jalan hidup seluruh desa. Wang Yuchai, pasti kau bajingan keji yang menjebakku. Pukul saja. Kau pukul aku, berarti kau bersalah karena takut ketahuan. Ayah, jangan termakan tipu dayanya. Warga sekalian, aku tidak membela diri. Pada akhirnya ini semua karena aku. Aku akan pergi mencari beras untuk seluruh desa. Hahaha, dengan apa kau menghidupi satu desa? Tamat, bersambung. Mas, kok kamu terlambat lagi? 10. Ada urusan di rumah, jadi telat. Singkat cerita, ini untuk kita masuk tim provinsi pertandingan pertama. Lawan kita adalah tim Futong, tim ketiga provinsi. Hanya jika kita menang 4 pertandingan provinsi berturut-turut kita bisa lolos ke tim nasional. Jadi, pertandingan ini harus kita menangkan. Tim provinsi peringkat 3. Bukankah ini mudah? Terlalu meremehkan juara satu kota kita? Tim Futong tim di bawah keluarga besar Qin, latihannya profesional, sumber dayanya melimpah. Jangan lengah. Demi kampung, aku harus menang. Mohon bimbingannya. Ini buatan sendiri keluarga Qin, minuman energi. Bisa meningkatkan fokus, coba kalian minum. Tim provinsi memang murah hati. Sampai bagi-bagi air gratis. Mereka sangat baik, minum saja, aman. Jangan lupa promosiin setelahnya. Rasanya mantap. Tim provinsi kelas 3 cuma begini. Perut. Sakit banget. Sudah kubilang jangan makan sembarangan sebelum tanding. Kamu tidak dengar? Ada apa? Aku juga. Hei. Bangun. Hahaha. Sekelompok bodoh dari kota. Sungguh tidak berguna. Dikasih apa diminum. Masa pertandingan tidak dihentikan. Protes ditolak. Sakit perut itu urusan pribadi. Pertandingan dilanjutkan. Aneh. Orang tua ini minum 2 botol penuh. Kenapa tidak apa-apa? Mungkin salah kasih. Dasar bocah tak tahu malu. Berani-beraninya meracuni sebelum tanding. Untung aku dulu bukan cuma makan rumput, ya makan serangga. Jadi sudah kebal racun. Demi kampung. Hari ini aku harus menang. Kipernya sudah jatuh 7. Mau sok pahlawan sendirian? Kakek ini mau 1 lawan 10? Apa-apaan? Kita disuruh nonton pertandingan settingan? Lihat caramu bertahan. Cih, apa serunya? Bete banget. 7. Apa yang terjadi? Sepatu bola dari mana? Kakek ini hebat ya, ayo kakek. Gua juga bisa main curang. Baru pertama lihat cara bertahan begini. Dia hanya seorang diri hadang dia. Tipuan. Dasar pengecut. Kapten, dia lebih kotor dari kita. Dia curang. Cuma talinya longgar, protes ditolak. Kalau begitu, hancurkan sepatunya. Kasih sini. Gue udah bertahun-tahun gak cuci kaki. Harusnya selesai. Pertandingan selesai, tim Niuma menang. Kakek 1 lawan 10. Keren. Menang?
19. Mantap. Bang, ini hadiah pertandingan ini. Kerja bagus di pertandingan ini. 1000 yen. Dapat rejeki. Kalau 1000 keping, hanya bisa beli 80 jin. Tidak bisa. Dua keping per jin. 1000 keping. Itu berarti 500 jin. Apa ini sudah sampai ke surga? 19. Mas, beras ini wangi banget, dijual murah. Beras ini bau banget. Anjing di rumah pasti nggak mau makan. Aku mau isi penuh. Siap beli banyak buat kasih makan ayam ya? 19. Apel pisang dijual murah. Coba cicip, manis banget. Manis. Lebih manis dari buah gunung. Hampir busuk, dikasih gratis pun nggak mau. Paduan 2 sayuran. Sempurna. Nggak sampai 2 hari. Para penduduk desa ini pasti akan berlutut memohon padaku. Tuan muda bijaksana. Para miskin ini sekarang pasti lapar dan nggak berani keluar. Jangan rebut. Anakku akhirnya bisa makan bubur. Katanya ada buah manis juga. Tidak mungkin. Semua, antre dengan tertib, masing-masing, 5 jin beras, 1 buah. Aku bisa ambil. Kenapa dikasih lebih? Jalannya jelek, hemat 1 perjalanan. Terima kasih, orang baik. Aku ingin gabung tim sepak bola. Kamu? Mau main bola? Aku buta, tapi telingaku bagus, aku bisa jaga pintu. Orang buta main sepak bola. Gimana caranya main? Ini sepertinya tidak mudah. Betapa sulitnya dia hidup sendirian. Baik. Kamu ikut tim sepak bola, jaga pintu dulu. Terima kasih, Fujia. Menyuruh orang buta jaga pintu. Fujia sungguh dermawan. Nah? Ingat, harus rendah hati. Aku tidak mengerti. Aku khawatir kebaikanmu bisa menghancurkan desa. Tuan muda, bagaimana kalau kita ikut ambil bagian? Setidaknya tidak rugi. Aduh, aku, Tuan muda, akan menerima sedekah dari orang miskin ini. Hu Futebao. Aku punya cara untuk menghadapimu. Wewe. Tuan yang adil. Ada urusan apa pukul genderang? Futebao di desa, berkelompok, dan korupsi. Bertindak sewenang-wenang di desa. Aku, hamba mohon Tuan selidiki dan hukum tegas. Demi menegakkan hukum negara. Kurang ajar. Beras yang dibagikan sebelumnya hanya cukup untuk beberapa hari. Sepertinya setiap pertandingan cuju berikutnya aku tidak boleh kalah. Fulai. Kamu urus lapangannya. Buat dulu lapangan cujunya. Saya mengerti. Fudao, kamu cari orang-orang berbakat di desa. Yang lari cepat kuat bisa kungfu bawa semua. Serahkan padaku. Ayah, kalau aku? Kamu jaga sisa beras. Jangan sampai dimakan tikus. Gua jaga beras. Tunggu aku kembali. Nona Lin? Belum datang. Pelatih Lin 18. Dia tidak pernah terlambat. Ada apa hari ini? Iya, teleponnya juga tidak diangkat. Cari sendiri-sendiri. Pelatih Lin. Hebat ya kamu. Bawa sekelompok pemain kampung. Dan seorang kakek. Kok bisa mengalahkan timku? Qin Tianhao. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengincar pemainku. Hei, pertandingan tim provinsi, bukan main-main, seperti di kampung, pulang sajalah. Nona Lin, kenapa kamu di sini? 19. Pertandingan cuju akan dimulai. Wah, lagi dibicarakan, datang juga. Aku, Qin Tianhao, dari keluarga Qin, pasti kamu juga pernah dengar. Tidak, aku pernah lihat pertandinganmu, ada minat bergabung dengan keluargaku? Ikut aku pasti hidupmu terjamin. Apa ini simbol aneh? Aku juga tidak mengerti. Nona Lin baik padaku. Aku mau ikut Nona Lin main di Piala Dunia. Sungguh setia. Lin Wei, aku bilang padamu juara tim provinsi kali ini tetap milikku. Siapa takut siapa?
Bajingan. Ah, dia menendangku. Apa-apaan? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Apa-apaan, wasit curang. Protes ditolak. Tidak adil. Jangan mimpi. Memang ada bakatnya. Sayang kamu mengusik orang yang salah. Haha, Gak bisa masuk, kan? ada gue di sini 8, mereka takut nembak. Mereka ngapain? Ayo sampah. Bocah, Hentikan dia. Aneh juga dia kayaknya cari sudut. Aduh. Nona Lin? Maaf kaki selip, Wasit, masa tidak piuk? Iya. ini bukan pelanggaran sengaja. Seluruh lapangan adalah orangku. Masih mau lawan aku? Begitu berani lawan, ayo. Jangan. Nona Lin, Kamu. lawan sengaja mau memancing emosiku. Aman, hampir kena, mau memanfaatkan orang lain, ya, gua juga bisa. Kita dipermainkan, ayo maju. Hancurkan dia. Mau lari kemana? 18. Hati-hati, kakek 7. Selesai sudah? Bagaimana bisa? Tidak bisa berhenti. Aku tidak sengaja. Dia sengaja menghalangi pandangan kita. 3 sampah. 19, 10. Ini untuk membalas Nona Lin. Puas pantaskah? Rencananya berubah, langsung hancurkan dia. Lawan sengaja melukai penyelenggara menyatakan, tim kita menang. Ini hadiahnya, masing-masing 2.000. 19 menang. Bagus sekali. 8.000 koin. Bisa buat boneka jadi sehat. Tinggal 2 pertandingan lagi menuju final provinsi. Semua bertahan. Setelah pertandingan selesai, aku traktir kalian ke pemandian air panas. Pelatih Lin murah hati. Apa yang kau lihat 19? Nona Lin hari ini seperti putri istana, kakek bisa memuji. Hahaha. Kakek pelatih Lin juga masih lajang. Jangan bicara sembarangan. Hukuman lari 10 putaran. Peluk aku erat. Ini di mana? Kamu tinggal di sini. Rumahnya reot, tapi masih bisa menahan angin dan hujan. Hidupmu susah begini. Masih menghidupi 3 anak. Ibu mereka sudah meninggal lebih awal, aku sendiri yang membesarkan mereka. Pak, ini Ibu Tiri yang Bapak cari untuk kami, cantik sekali. Jangan ngawur. Ini Nona Lin. Panggil aja tante. Pak, gawat. Ada apa? Fulai di ladang, ditangkap oleh orang kantor kabupaten. Aku tidak merampas lahan pertanian. Ladangnya terbakar. Aku hanya ingin mengubahnya menjadi lapangan cuju untuk digunakan bersama. Pak, ladang itu dibakar oleh keluarga Fu. Ini barang bukti. Saksi dan bukti sudah lengkap. Masih mau berdalih? Hukum dulu 50 pukulan. Bawa kembali ke kantor. Berhenti. Pak, jangan sampai anakku difitnah. Siapa kamu? Aku ayahnya, Fu Tebao. Hei, orang sini. Pukul sekalian. Pak, pikirkan lagi. Keluarga Fu baik pada kami. Tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Iya, mereka juga memberi kami jatah beras. Lalu siapa yang bisa menjelaskan keranjang bambu ini kenapa ada di sini? Aku tidak peduli. Ada bukti. Harus terima hukuman. Kamu minggir. Pukul dengan keras. Berhenti. Apa tidak belajar UU Perlindungan Anak? Tanpa bukti, berani main hukum sendiri. Siapa yang memberi kalian keberanian? Aku adalah bupati setempat. Boleh bertanya, Tuan, dari mana asalnya? Tuan. Pak, mata Anda tajam. Ini adalah Tuan Agung dari ibu kota, bertugas secara rahasia menyelidiki keadaan rakyat atas perintah Kaisar. Menyelidiki rahasia atas perintah Kaisar? Dari ibu kota.
Bertemu Tuan Agung seperti bertemu wajah kaisar. Kenapa tidak bersujud menyambut? Menghormat Tuan Agung. Hormat kepada Tuan. Kamu. Selamatkan anak itu dulu. Hah? Kenapa belum lepaskan dia? Cepat. Cepat lepaskan. Siapa yang izinkan kau bertindak sendiri? Saya yang ceroboh. Dia. Dia yang melapor sembarangan. Tuan, sebenarnya malam itu, saya melihat pelayan Wang Yuchai datang. Iya. Hari itu Wang Yuchai dan pelayannya selama di sawah bergerak curiga. Dasar rakyat nakal, jangan fitnah aku. Apa kau mau? Kau berani menghina? Aduh, Tuan, saya bantu kau menghajarnya. Penjahatnya jadi babi. Saya beri kau waktu 1 hari untuk ubah tempat ini jadi lapangan cuju. Baik, baik, baik. Buang abu, ratakan tanah, tancapkan tiang. selesai. Kantor pemerintah kapan secepat ini? Tuan, lapangan cuju sudah selesai dibangun. Saya pamit dulu. Siapa bilang kau boleh pergi? Saya hanya beri kalian 1 hari untuk bangun halaman yang lebih megah dari kantor kabupaten. Ini agak... Keberatan? Kalau begitu inspeksi besok pagi. Kalau tidak selesai, kepala kalian dipenggal. 1 hari. Mana mungkin? Cepat pergi kerja. Apa aku tidak salah lihat? Sang bupati sendiri bekerja, matahari terbit dari barat. Hamnya wangi banget. Apelnya manis banget. Sepertinya aku terlalu pilih-pilih makanan sebelumnya. Maaf, kurang memadai. Hanya ini yang ada di rumah. Tidak, enak kok. Hanya saja, sudah lama tidak makan seramai ini. Oh iya, datangnya terburu-buru, tidak sempat menyiapkan hadiah khusus. Empuk banget, wangi banget. Ini makanan surgawi apa? Membuat kekuatanku meningkat drastis. Sudah larut malam. Di luar ada serigala. Bermalam saja di sini? Malam ini aku mau tidur di samping kakak. Ini untukmu. Jangan sampai terlambat lagi. Cermin kecil ini bisa bercahaya juga. Halo, ada yang bisa dibantu? Dia bicara padaku? Ini Ai, bisa membantumu melakukan banyak hal. Misalnya apa? Misalnya, berperan sebagai kaisar. Ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Hukumannya pancung. Berperan sebagai kaisar. Aku sudah tahu. Wah. Rakyat jelata Futubao menghadap paduka kaisar. Hahaha. Kaisar palsu. Palsu pun menakutkan. Klik di sini. Benda sakti ini susah diurus. Tuan, benar-benar capek. Benar, Tuan. Kita sudah sehari tidak makan. Cepat kerjakan. Ini semua gara-gara kamu. Ampun Tuan, saya tidak bersalah. Saya mana tahu. Futubao kenal dengan pembesar ibu kota? Aneh sekali. Betul. Pembesar itu tidak punya kartu identitas, juga tidak ada pengawal. Tuan, bangsawan ini. Jangan-jangan palsu? Jika berani menyamar sebagai bangsawan, itu hukuman mati. Tuan, besok pagi kita selidiki dia. Tidak tahu tim apa yang akan kita lawan hari ini. Berani. Kamu ngapain? Aduh. Di halaman ini ada orang yang menyamar sebagai bangsawan dari ibu kota. Sebagai seorang prefek, saya harus menyelidiki sesuai hukum. Kalian ngapain? Jangan sakiti kakak perempuan. Siapa yang melaporkan Putri? Ada bukti? Saya. Saya curiga Anda adalah bangsawan palsu. Kamu memfitnah. Aduh, ketahuan. Putri, saya juga bertindak sesuai hukum. Asalkan Anda bisa menunjukkan kartu identitas atau pedang, masalah ini bisa selesai. Benar. Karena Anda seorang bangsawan yang sedang menyamar, bagaimana mungkin tanpa pedang, apalagi tanpa pengawal? Tidak bisa menunjukkan?
Orang yang menyamar sebagai pejabat istana, itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bagaimana ini? Jaraknya begitu jauh, aku tidak bisa menyelamatkannya segera. Apa? Keluarga Fu menyamar sebagai pejabat istana. Kalian semua lihat dengan jelas. Keluarga Fu menipu prefek, juga menipu seluruh desa. Yam, Apa mereka ingin menghancurkan desa kita? Kalian jahat. Ayah masih memberi kalian makanan. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku malas membawa kartu identitas itu. malas bawa. Kurasa memang tidak punya, kan? Palsu ini membuatku tidak bisa tidur semalaman. Bunuh dia untukku. Persembahkan untuk Kaisar. Kaisar, ketemu. Harus sampai tepat waktu. Tolong, Kaisar. Bohong. Siapapun tidak bisa menyelamatkan kalian. Siapa yang memanggil aku? Siapa? Siapa yang bicara? Kaisar. Prefektur mau membunuh kami? Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Kaisar. Kaisar. Apa aku tidak salah dengar? Kaisar menampakkan diri. Benar-benar paduka. Ini tidak mungkin. Ini adalah pusaka yang dianugerahkan oleh Kaisar. Bisa bertemu Kaisar dari kejauhan. Melihat Kaisar, cepat berlutut. Hamba bersujud kepada Kaisar. Bersujud kepada Kaisar. Anggota bulanan bisa menikmati. Ada perintah apa dari Kaisar? Ayah, Anda sedang mengurus urusan negara. Aku tidak akan mengganggu Anda. Cepat pergi. Hamba akan segera pergi. Kakak Fu, aku semakin kagum padamu. Lebih baik pergi dulu, selama masih ada nyawa. Tuan, Anda ini? Dasar anjing, kau membuatku hampir dihukum mati seluruh keluarga. Bersihkan dengan rapi. Siapa yang bisa menolongku? Apa? Pertandingan kualifikasi terakhir akan segera dimulai. Lu salah, abang. Lompat ke sana nggak bakal tenggelam. Percaya sama gue sering lompat. Pertandingan sudah dimulai. Setidaknya kita datang. Pelatih Lin, kalian akhirnya datang. Lawan kali ini tim naga wajah mulus. Sial banget. Naga wajah mulus? Nama aneh banget. Ciri khas tim itu. Hanya punya 2 back, sisanya semua penyerang. Mereka nggak bertahan? Pertahanan mereka mengerikan. Mereka kembar tuli bisu, tapi kerjasamanya sempurna. Apa itu ilmu kungfu? Lawan sekuat apapun, pasti ada kelemahannya. Abang Fu, lu bisa kungfu, coba cari celahnya. Kalau menang ini, langsung final. Gue nggak boleh kalah, demi anak-anak. Gue harus masuk Piala Dunia. Lu akhirnya datang? Serahin ke gue. Tangkap. Gua juga sudah ditebak. Kakek aja nggak bisa. Pandangan ini. Setajam elang di gunung. Apa itu teknik mata elang? 19, 10. Teknik mata elang. Paling takut serangan jarak dekat. Biar gue hadapi lagi. Bukan teknik mata elang. Apa itu membaca pikiran? Sepertinya tebakan gue benar. Kita tipu mereka dulu. Aku tendang kiri. Benar-benar bisa baca pikiran. Luar biasa, ilmu baca pikiran yang hilang bertahun-tahun muncul lagi di sini. Aku tendang kiri bawah kali ini. Aku bohong. Masuk? Beneran masuk. Kakek, gimana caranya? Cuma kebetulan? Ternyata pemula bisa kalahkan master. Kakek tetaplah kakek. Bang Fu, kamu benar-benar nemuin kelemahan ini. Datang. Pertandingan selesai. Tiket ini worth banget. Kakek spesialis kalahkan master. Kakek. Aku sujud padamu. Kakek. Direktur Qin, ada masalah. Ada apa lagi? Fortebal, baru aja balikin tim naga giok. Apa? Bukannya dia udah aku kalahin? Portable. Lin Wei.
Final berikutnya. Aku akan hancurin kalian. Mas, ini hadiah semifinal 10.000 yuan. Banyak sekali. Cukup untuk makan 1 bulan di desa. Hadiah, Piala Dunia. Tapi itu ratusan ribu, loh. Yang kemudian bergabung dengan klub besar. Nilainya tidak terkira. 19, mau kirim lagi, aku tidak mau membagikan beras lagi. Apa? Itu berarti orang akan mati kelaparan. Sekarang aku akhirnya mengerti. Lebih baik mengajari memancing daripada memberi ikan. Nona Lim. Benda besi ini bisa juga untuk menanam tanaman. Pasti berguna, aku ajari kamu. Dalam sehari, ternyata bisa terbangun seperti ini. Ayah, kita hampir kehabisan beras. Tuan Fu, mana berasnya? 3 anakku masih menunggu makan. Kamu bilang akan memberi makan. Para tetangga, mulai hari ini keluarga Fu tidak akan membagikan beras lagi. Tidak lagi. Lalu kami makan apa? Kamu tidak bisa begitu saja tidak peduli. Kalau ada yang mati kelaparan di desa, itu salahmu. Kalian jahat, ayahku pernah memberi kalian makan. Apa hak kalian membicarakan ayahku? Kalau bukan ayahku, kalian pasti sudah mati kelaparan. Bukankah kalian mau makan beras? Ayo, aku bantu kalian menanam. Besi rongsokan ini bisa dimakan? Iya, sumur ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Air. Benar-benar keluar air. Keluarga Fu benar-benar dewa turun ke dunia. Terima kasih, keluarga Fu. Desa kita selamat. Semuanya, bangun. Mulai sekarang, desa kita tidak boleh berlutut pada siapapun. Rumputan juga bisa dimakan. Ini adalah bibit cepat, tumbuh dari istana dewa. Sebentar lagi, akan panen. Saya, Fu Tebao, berjanji, siapapun yang bergabung dengan tim Cuju, boleh menikmati air gratis dan hasil panen. Akhirnya berhasil menarik ahli. Wah, babi benar-benar terbang. Saya bisa meringankan tubuh di atas air. Setiap hari beri saya 1 kati buah, saya akan bergabung. Serakah. Setuju. Saya bisa kebal bacok. Saya juga mau masuk tim. Kamu mau apa? Beri saya kamar untuk tidur. Saya akan bergabung. Halaman sebesar ini, pilih sendiri. Ayah! Saya menemukan seorang ahli hebat. Bukankah ini sebelumnya nenek buta pengemis itu? Saya bisa jaga gawang. Saya mau bergabung dengan tim Cuju. Bukankah dia buta? Orang buta jaga gawang? Senior, maaf. Senior, saya mohon ajari saya ilmu. Kakek, gaya kamu. Kok aku merasa kamu makin kuat lagi? Pertandingan terakhir, tim setan, kita kasih pukulan dingin dulu. Tim setan, mereka sudah 3 tahun berturut-turut juara provinsi. Latihan, makanan, perlengkapan semuanya kelas atas. Posisi depan, tengah, belakang tidak ada yang lemah. Mana mungkin tidak ada yang lemah? 8, lalu gimana mainnya? Aku semalam sudah mempelajari pertandingan mereka sampai habis menemukan bahwa setelah 1 jam, efisiensi, serangan dan pertahanan mereka menurun drastis. Inilah kesempatan kita. Artinya, tahan mereka. Kumpulkan dulu, lalu serang. 1 serangan mematikan. Qin Tianhao. 10, gue balik lagi. Aura aneh sekali. Pelatih Liu Fu Tebao masuk lapangan. Baru di sini kita lihat kemampuan asli Lin Wei. Hari ini adalah hari kematian tim kalian. Bagus, kakek. Kuat banget, kalau bukan karena teknik lompat air, kakiku pasti celaka, lompatannya jauh melebihi orang biasa. Apa itu ilmu meringankan tubuh? Rasakan tendanganku. Gol. Hah? Dia juga bisa kungfu. Kutunjukkan padamu. Itulah yang disebut monster. Ada masalah. Salah, kecepatan bolanya tidak normal. Cepat hindari, cepat hindari. Cepat hindari. Jangan bertahan. Belum lama ini, aku cuma pegawai supermarket. Kakek yang membawaku main sampai tingkat provinsi. Aku akan mewujudkan impian kakek pantang mundur. Dokter Tim. Pasien pingsan. Dan kedua lengan atasnya patah. Apa? Apa?
kita mengundurkan diri? Pelatih, jangan, 12, kami belum menyerah. Kalau terus bermain, kalian bakal mati. Jika tidak ada kiper pengganti kalian akan dianggap kalah. Aku yang jadi kiper. 19. Serahkan saja padaku. Tidak ada pemain pengganti. Mereka mengirim orang tua jadi kiper. Gol ketiga untuk siapa? Kasihan sekali, semua striker jadi kiper. Bos, kau benar-benar tidak akan menahan diri? Ini tidak akan membunuh orang, kan? Apa katamu? Menyuruhku menahan diri? Katakan pada mereka. Tendang ke sandi. Sepertinya mereka menganggapku mangsa. Lihat saja apakah kau bisa menggigitnya. Pertandingan dilanjutkan. 19. Dokter tim, cepat. Pak tua. Pasti kalah. Belum tentu. 19. Hahaha. Perisai emas memang hebat. 19. Mulai sekarang, lompat ke sumur. 19, tidak takut sakit jatuh. Pak tua masih hidup. Nyawanya kuat sekali. Menarik. Habiskan dia, jangan lupa waktu. Semakin cepat. Gawat. Tanganku mati rasa. 19, tanganku mati rasa. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Cukup piawai sayang. Kau bikin aku kesal. Aku tidak terima. Jin Zhongzhao pun tidak berguna. Tendang dia sampai mati. Kakak Fu, menyerahlah. Kakak, 18, kita menyerah saja. Jangan bertahan lagi. Aku harus bertahan. Mas, maaf. Meninggalkanmu menderita sendirian di sini. Jangan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jaga anak-anak. Dia hampir pingsan. Paman, jangan bertahan lagi. Di mana ini? Apa aku tertidur? 19, luar biasa. Ini sepertinya Tai. Benar, Tai Chi. Apa yang terjadi? Lagi. Kenapa bolanya jadi ringan? 19. Aku mengerti. Nenek buta itu ternyata adalah ahli Tai Chi legendaris. Giliranku bertindak. Kenapa bisa begini? Kakak Fu, kau semakin kuat. Tim Nyuma serangan balik. Lanjutkan. Kecepatan lawan melambat. 18. Bukan melambat. Itu karena efek obatnya menipis. Pemimpin. Pertandingan belum selesai. Sudah selesai. Kuat? Tim iblis ternyata kalah. Kakek yang menguras tenaga mereka. Masuk. Sekelompok sampah. Tuan Qin. Minggir. Ada yang melaporkan Anda menggunakan obat terlarang. Harap kooperatif untuk penyelidikan. 5, 4, 3, 2, 1. Pertandingan selesai. Kami adalah juara 18. Yes, kakek, bisa bahasa Inggris. Kakek, aku cinta kamu, kakek. Keren banget. Final provinsi yang baru saja selesai. Tim Nyuma mengalahkan tim Iblis 2,0. Tim akar rumput berhasil menjadi juara secara ajaib. Polisi telah membawa pergi penanggung jawab klan Qin Tianhao. Penyelidikan terkait sedang berlangsung. Pasukan Ban, sialan kamu, tim Nyuma, kamu berubah jadi tim apa? Apa? Kakekmu adalah kakekmu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak apa-apa. Nona Lin wangi sekali. Kedepannya panggil aku Wei Wei saja. Wei. Saya Liu Jingwang, pelatih tim Lu. Apa? Pelatih tim nasional. Kakak, apakah kamu tertarik bergabung dengan tim Lu? 19. Di tim nasional ada daging? Haha, daging.
Bahkan ada abalone dan timun laut. Aku mau bergabung. Piala Dunia sudah dimulai. Tim Lu kita kebetulan dapat 2 kemenangan beruntun, tapi ini masih jauh dari cukup. Tim Lu sangat membutuhkan orang sepertimu. Pelatih Liu usia yang seharusnya pensiun, masuk dalam daftar Piala Dunia. Apakah ini sesuai dengan standar seleksi? Dia sebelumnya bahkan tidak punya catatan pendaftaran profesional. Tiba-tiba masuk tim nasional. Pihak luar Tim curiga provinsi ada baru saja kecurangan di dibubarkan, dalamnya. tidak bisa masuk tim nasional. Apakah aku mempermalukan kalian? Piala Dunia tidak lihat usia, tapi lihat apakah bisa menang. Ini bonus 50.000 1897 pahlawan besar. 50.000 koin. Bisa beli berapa banyak makanan? Kakak Fu, kamu ingin menyelamatkan orang itu niat baik. Tapi semakin banyak orang makanan semakin tidak cukup dibagi. Kamu harus cari orang yang benar-benar berbakat dulu, yang mengajarimu, kungfu, yang membantu menanam pangan, yang bisa bantu mengelola tim. Kalau tidak, cepat atau lambat akan menghancurkanmu. 19. Ya, makanan akan habis. Aku mengerti. Tidak boleh memelihara orang yang tidak berguna. Ayo ke supermarket. Bersambung. Ayah, kelinci di lereng bukit itu besar sekali. Kamu benar-benar punya penglihatan jauh. Ingat baik-baik. Alat ini hanya untuk berburu. Jangan digunakan untuk melukai orang. Ini jauh lebih hebat dari panah. Jaring ini setipis rambut. Ada ikan. Ada udang. Kita bisa minum sup malam ini. Haha. Kakak, dia tidak patuh. Desa ini berubah. Ya, tidak seperti dulu. Tuan, sudah jelas. Katakan, akhir-akhir ini di ibu kota, tidak ada bangsawan yang keluar kota secara diam-diam. Tidak masuk akal, berani menipu saya. Bawa orang-orang, saya sendiri yang akan membunuh Fu Debao dan wanita itu. Ini. Apakah ini masih desa Fujia? Bersambung. Wei. Dulu aku cuma mikir anak-anak bisa kenyang. Sekarang, juga ingin kamu baik-baik saja. Dasar keras kepala. Bisa juga ngomong gombal. Kalau begitu, janji sama aku, jangan cuma mikirin anak-anak dan desa, pikirin juga dirimu sendiri. Ayah, aduh, gawat. Ada apa? Pejabat daerah menghancurkan lapangan sepak bola. Ini daging babi hutan dari rumahku. Kembalikan ikan keringku. Kalian bandit? Sekarang di mana-mana kelaparan. Kantor kabupaten pun nggak bisa makan. Daging yang segar begini, kalian dapat dari mana? Lebih baik mengaku terus terang. Ini hasil kerja keras kami sendiri. Masih keras kepala. Pukul dia. Fu Debao. Berani-beraninya maling, meniru tuan besar. Kamu masih berani kembali? Tangkap dia. Kamu melawan keluarga Fu Debao. Berarti melawan seluruh desa kami? Betul. Desa memberontak. Cepat lari. Cepat pergi. Memberontak. Semua memberontak. Pak? Main lagi dong, tunggu kami. Ya ampun. Ini lagi makhluk apa? Desa keluarga Fu mau memberontak. Aku akan melapor ke ibu kota. Bersambung. Dengar ada pemain cadangan baru, dia dari tim komunitas, katanya. Dulu pernah ngumpulin botol di lapangan tim nasional. Kapan jadi tempat penampungan? Lapangan latihan nasional, emang keren. Siapa yang ngizinin kalian masuk? Ini lapangan latihan? Gue Fu Debao. Hari ini lapor. Lapor 7, lo tuh kan bersih-bersih baru ya? Kakak Fu ayo. Tes fisik dulu, ini tes kekuatan Xiaoli. Lo demo dulu. Pantesan tim nasional. Tendangan biasa aja bisa patahin kaki orang. Ini baru profesional. Pelan-pelan Pak tulang tua rawan keropos 390 kilo, rusak mesinnya kali. Mungkin mesinnya error. Kakak Fu coba lagi kekuatan dikit. Ini tes lompat biasa aja. 1. Lompat. Tolong turunin gue aneh monster. Enak makanan di sini wangi banget bikin nagih. Bang porsi makan lo, lebih banyak dari pemuda sini. Makanan di sini emang mantul. Gue rasa tenaga dalam gue naik lagi. Apa? Pemain cadangan diare abis makan teripang. Gue juga kayaknya nggak enak badan. Gue ke toilet dulu. Biarlah gue yang coba. Bertahan. Kalau tidak ada pemain pengganti lagi, kalian dianggap mengundurkan diri. Miliaran orang tidak bisa mengumpulkan satu pemain cadangan?
Siapa bilang tidak ada? Banyak orang. Kok malah seorang kakek? Bagaimana mau main? Wah, kakek. Pertandingan dimulai. Jangan harap bisa lewat. 19. Langkah yang cepat, lebih sulit dari menangkap pencuri. Pemain internasional top, memang lincah. Ini adalah langkah Samba. Istirahat paruh waktu. Kakek ini sama sekali tidak bisa main bola, ganti dia segera, dia adalah titik lemah. Aku ingin bicara dengannya. Pertandingan internasional. Tidak ada yang boleh masuk. Aku istrinya. Hanya 10 detik. Tebak, pemain kulit hitam mereka cepat lincah di kaki. Jangan bertarung dalam teknik kaki dengan mereka. Lalu bagaimana dong? Main sesuai ritmemu, percaya pada dirimu sendiri. Sayang, sekali lagi. Ritme sendiri. Ritmeku. Timur. Merasakannya pencuri kecil, mau lari kemana? Tinggal 1 menit, semua bertahan. Apa? Jangan adu teknik kaki dengannya. Perisai emas. Ya ampun. Teknik apa ini? Lindungi. Beri jalan untuk Tuan. Tidak. Kena jebakan. Pertandingan selesai. Kita menang melawan Perancis, kau saudara terbaikku. Sudah puluhan tahun. Kita bisa mengalahkan tim Prancis. Tim Lu. Kakak Fu, aku kagum. Keberuntungan kan? Ini kartu emas tambahanmu. Mulai hari ini, kamu jadi pemain resmi. Kartu sekecil ini? Berapa banyak uang yang bisa muat? Ada 200.000 di dalamnya. Kamu pakai dulu sementara. Apa? 200.000? Oh iya. Mana pelatih pacarmu? Aku tahu kamu bisa. Sejak kapan Wei Wei jadi begitu feminin? Kamu adalah Lin Wei. Tim nasional saat ini kekurangan 1 pelatih cadangan. Aku dengar analisismu tentang situasi. Aku sangat menghargai Pengetahuan dan penilaianmu. Selamat datang bergabung. Aku mau. Tahun ini, tim nasional tahun terbaiknya sudah menang berturut-turut melawan Korea dan Perancis. Aku yakin dengan kalian berdua bergabung. Tim nasional pasti bisa juara. Tim nasional. Tim nasional pasti bisa juara. Uang sebanyak ini mau dibelanjakan bagaimana ya? Sekarang di rumah tidak kekurangan makanan dan minuman, desa juga bisa swasembada. Kakek, jangan pergi, aku pengagummu. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Orangnya? Tebao? Ada apa? Tidak baik. Kerabatku di istana mengirim surat melalui merpati. Bupati melaporkan desa kita ke istana. Bahkan kaisar ikut terlibat. Bupati? Apa yang kau katakan itu benar. Baginda, desa Fujia, setiap orang memiliki senjata presisi asing, dan mobil aneh, berlari lebih cepat dari kuda. Berani sekali desa Fujia. Pasti sudah melakukan transaksi dengan negara asing. Segera bawa aku ke sana. Ibu kota jarak dari desa sekitar 3 hari perjalanan. Cepat bawa anak-anak pergi. Jangan pedulikan kami. Jika terlambat, tidak akan sempat. Aku tidak pergi. Jika tidak pergi, akan dipenggal kepalanya. Warga desa sekarang hidup berkecukupan. Kenapa aku harus pergi? Kami juga tidak pergi. Ini rumah kami. Lindungi desa. Paling banyak desa hanya sekitar 100 orang. Tapi tentara yang bisa dikirim istana ada ratusan ribu. Ini seperti telur melawan batu. Aku punya ide. Semuanya, bantu aku sebarkan berita ini. Tim Cuju Desa Fujia membuka pendaftaran. Untuk apa? Bermain bola. Siapapun yang bergabung dengan tim Cuju, aku, Fu Tebao, jamin 1 kali makan sehari, makanan dan sayuran tidak terbatas. Tebao, jangan lakukan itu. Desa akan bangkrut karena makanan. Percayalah padaku. Aku punya cara. Selanjutnya. Ayah, hari ini jumlah anggota baru sudah lebih dari 10.000 orang. Itu berarti 10.000 mulut yang perlu diberi makan. Setiap hari butuh ribuan kati beras, kaisar belum tiba. Kita akan bangkrut duluan karena biaya makan. Aku tanya kamu, bagaimana dinasti-dinasti sebelumnya runtuh? Aku tidak tahu. Runtuh karena kehilangan hati rakyat.
Kaisar punya tentara. Kita tidak punya. Keluarga kerajaan punya uang. Kita kekurangan. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Apa itu? Membuka pintu. Biarkan orang miskin juga ikut menikmati. Tapi mereka tidak bisa diandalkan. Inilah hati rakyat. 10.000 mulut berarti 10.000 keluarga setara dengan setengah ibu kota dengan dukungan rakyat setengah ibu kota kaisar tidak berani menyentuh kita sedikit pun. Aku mengerti. Kalian sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku akan urus soal pangan, kalau terus makan seperti ini, setiap pertandingan ke depan, harus menang. Dia bisa kungfu. Aku bisa teknik pernapasan kura-kura. Teknik pernapasan kura-kura yang legendaris, tapi kata-kata saja tidak cukup. Bagaimana kalau senior tunjukkan sedikit? Kalau begitu kita lomba, siapa yang sampai puncak duluan. Setuju. Anak muda, tidak punya etika bela diri. Orang tua itu cuma pamer, istirahat dulu sebentar, tunggu aku. Sialan. Aku capek banget. Aku duluan anak muda. Mohon bimbingan senior. Menyembunyikan nafas, menyerap energi. Tenang dan tersembunyi. Piala Dunia. Aku datang. Keren banget. Perkenalkan semuanya. Ini pelatih pengganti baru, Lin Wei. Saat aku tidak ada, dia yang akan memimpin tim. Kemampuan Fuge tampaknya semakin dalam. Piala Dunia kali ini, lawan di semifinal adalah negara utara, turnamen melawan 19. Teknik mereka tidak terlalu top, tapi latihan dan perlengkapan mereka cukup profesional. Terutama kapten mereka, kondisi fisiknya jauh di atas pemain normal. Pastikan untuk menjaga pertahanan. Lebih kekar dari harimau gunung. Fuge, kamu yang paling tua, pastikan untuk mengatur tenaga. Kami juga bukan kaleng-kaleng. Semangat. Semangat. Orang tua itu adalah pemain baru. Pertandingan ini fokus menerobos. Baik, pelatih. Seni pernapasan kura-kura, aku andalkan kamu. Slowly terlalu lambat. Cepat sekali. Old man, pria tua. Kamu seperti kura-kura. Pak tua. 5, kamu bisa bertahan enggak? 7, Lari lebih cepat. aku sudah berusaha. 19, Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Fuge sudah menguasai ilmu baru. Meskipun tim kita tertinggal skor, tapi Fuge pertahananmu hari ini bagus. Banyak menguras tenaga lawan. bisa lanjut. Aku berusaha. Bajingan. Seni pernapasan kura-kura. Zhen Ding Zechang, keluar tepat waktu. Kenapa belum capek? Pak tua ini seperti permen karet. Dia sepertinya tidak bisa main bola. Lomba kura-kura dan kelinci. Fuge mau menguras lawan sampai lelah. Aku sangat lelah. Ayo. Seperti kura-kura. Tembak 100 kali pun percuma. Kencang. Kakek. Teknik napas kura-kura. Keluar dari meditasi. Kungfu. Bro, tolonglah. Apa aku salah lihat? Penyerang terkuat ternyata berlutut di depan kakek. Siapa sebenarnya kakek ini? Dia datang lagi. Jangan mendekat. Tugasku selesai. Giliran kalian. Pertandingan selesai. Kakek kelelahan sendiri. Tim AS. Taktik ini sangat brilian. Futebol. Bagus, kakek. Haha. Wah, jurus lomba lari kura-kura dan kelinci. Kita masuk final. Aku mau hadiah. Segera akan digunakan. Konfirmasi hadiah turnamen Futebol. Segera atur. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Kaisar akan datang. Bersambung.
Wei Wei. Kamu sudah capek ya selama ini. Masalah ini bermula karena aku pura-pura jadi bangsawan. Aku juga bertanggung jawab. Kamulah penolongku. Tanpamu, aku nggak bisa wujudkan mimpi Piala Dunia. Pemerintah macam apa ini? Sekarang rakyat kelaparan. Tim Cuju Desa Fujia yang memberiku makan. Mereka menyelamatkan hidupku. Aku akan hidup dan mati bersama desa ini. Betul. Tim Cujulah yang menghidupiku. Melindungi desa. Terima kasih, warga desa. Ayah, mereka datang. Hormat kepada Kaisar. Semoga panjang umur, berdirilah semuanya. Kamu itu Futebao. Kaulah yang mendirikan tim Cuju. Hamba lapor, Paduka. Aku hanyalah rakyat biasa, Futebao. Kamu bukan rakyat biasa. Keluarlah, Bupati. Hamba lapor, Paduka. Dialah Fu Te Bao dan wanita di sisinya. Pura-pura jadi bangsawan istana, merampas tanah, mengadakan pertemuan rahasia, berkolusi dengan negeri asing. Kaisar ada di sini. Aku mau lihat apa yang bisa kau perbuat. Aku pasti menang. Omong kosong. Dia. Apa yang dia katakan? Cepat minta maaf. Kurang ajar di depan Kaisar. Akan dipenggal. Kurang ajar di hadapan Kaisar. Zhao San. Kaki super kuat. Pemberontakan. Lindungi Kaisar. Kakakku. Dan aku juga. Para senior. Lindungi Kaisar. Lindungi desa. Tidak baik. Dari mana datangnya begitu banyak orang di desa Fujia? Lebih baik pergi dulu, selama Gunung Hijau masih ada. Minggir. Tuan masih ingat saya? Wang? Wang Yuchai. Pemberontakan. Desa Fujia yang kecil. Ternyata menyembunyikan puluhan ribu orang. Tunggu. Baginda, kami desa Fujia tidak punya niat lain. Mereka semua, orang malang yang tidak punya tempat tujuan, hanya untuk mencari nafkah. Mereka bergabung dengan tim sepak bola. Tapi prefek mengatakan desa bersekongkol dengan negara asing. Aduh, mana prefeknya? Di sini. Wang Yuchai. Baginda. Hamba, Wang Yufu melapor. Selama ini prefek memaksa pedagang beras, menaikkan harga, mengisi kantong sendiri. Juga melaporkan kondisi rakyat palsu. Menghambat bantuan bencana. Fitnah. Baginda. Saya difitnah. Adapun bukti. Saya punya buku catatan di sini. Kamu ternyata tidak mati? Dia ingin membungkamku. Hanya saja aku keras kepala, bertahan 3 hari 3 malam dan selamat. Berani sekali kau, prefek. Berani menipu aku. Baginda. Sekarang prefek sudah 3, bisakah kau melepaskanku? Hahaha. Kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Baginda, mengapa harus membasmi habis? Kami rakyat jelata, apa dosa kami sebenarnya? Tim sepak bola sudah berjumlah puluhan ribu orang. Selama tim sepak bola tidak bubar, bagaimana aku bisa tidur, Baginda? Orang yang bisa mengontrol jumlah tim sepak bola. Bukan aku, melainkan kau. Apa maksudmu, jika Baginda bisa mengamati dengan teliti? Membuat rakyat punya makanan. Siapa lagi yang akan demi segenggam beras, datang ke tim sepak bola? Jika rakyat hidup tenteram, tidak khawatir sandang pangan, pada saat itu, tim sepak bola otomatis bubar, hahaha. Hari ini, aku malah diajari oleh rakyat biasa. Tapi ada satu hal yang harus dirahasiakan. Baginda, silakan katakan, soal aku jatuh tadi. Siapa yang berani menyebarkannya, akan aku bunuh. Baik. Baginda. Ada masalah besar. Final Piala Dunia akan dimulai. Ya, semangat. Kali ini, kau tidak perlu lagi menanggung beban hidup. Lepaskan saja, mainlah dengan bebas. Bersambung. Futebao. Gugup ya? Aku nggak nyangka. Aku ini cuma polisi rendahan bisa diingat banyak orang. Pak Fu, ku dengar kamu bisa kungfu beneran? 19. Hari ini final Piala Dunia kamu yang paling tua, apa kamu percaya diri? Aku bakal menang. Hadirin yang terhormat, final Piala Dunia akan segera dimulai. Pertama memasuki lapangan, Tim Lu. Tim Lu di pertandingan sebelumnya setelah mengganti dengan 19, seorang kakek 10, tak terhentikan. Berjuang habis-habisan.
Berikutnya tim Nihong tahun ini ganti pemain total 10, tapi berhasil lolos ke final, kekuatannya tak terduga. Lawan adalah tim Nihong. Tim ini tahun ini baru saja ganti pemain total, katanya pemainnya semua dari sekolah ninja profesional. Ninja juga main bola? Mereka sebelumnya semua pembunuh bayaran. Sabar kejam, target jelas, kalian harus hati-hati. Puluhan tahun. Sepak bola lu belum pernah menang lawan Nihong. Tapi masa lalu bukan hari ini kita bisa masuk final. Pasti bisa juara biar semua orang juga menang. Juara. Ikuti rencana. Siap. Kita pasti menang. Pemain Lua cedera lama di pergelangan kiri, aus meniskus lutut kanan, kuku jari kaki kanan retak, biasa tendang dengan kaki kiri, kaki kanan untuk umpan jauh. Pemain Lube penglihatan mata kiri rendah pinggang, juga cedera lama, jago lempar bola. Terakhir Portebao, dia bisa kungfu. Termasuk kaki besi super, kunci emas. Tai Chi, napas kura-kura lari di air, pelajari setiap gerakannya. Temukan titik lemahnya. Bersambung. Luar biasa, hanya dalam beberapa menit, negara Nihong unggul lebih dulu. Benar-benar orang licik, biarkan aku. Tekan titik. Tidak baik. Kita diincar. Pada menit ke-15 tim negara Nihong mencetak gol lagi, memperlebar skor. Setiap gerakan mereka penuh dengan niat menyerang. Ada apa ini? Kondisi pemain negara Lu menurun semua. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Perisai emas. Perisai emas pun bisa ditembus, setiap orang pasti punya kelemahan. Ilmu bela dirimu, sudah kami pelajari habis kaki baja. Raksasaku, ilmu yang kubanggakan. Malah jadi sasaran mereka, kungfu. Pemain tertua di lapangan, pemain Futebao, tubuhnya sepertinya bermasalah. Sial, separuh hidupku, aku bukan polisi yang baik, juga bukan ayah yang baik, di rumah, makan hari ini, besok belum tentu sepak bola lah yang membesarkan namaku. Dulu, aku main bola, hanya untuk makan. Sekarang, akhirnya aku sadar, yang membuatku terus bermain. Selain anak-anak, juga kecintaan, aku suka main sepak bola. Aku ingin menang sekali untuk diriku. Apa yang dilakukan Kakak Fu? Sepertinya dia membalikkan aliran energi, setelah meridiannya ditutup, dia akan kehilangan ilmu bela diri, berubah total, jadi orang biasa. Tebau. Ilmu apa ini? Tidak ada di data intel, kembali ke asal. Dia masih punya ilmu yang belum dikeluarkan. Benar-benar tak terduga. Dia menyembunyikan kemampuannya, jaga dia. Gue udah gak berguna, kenapa masih dikerumuni? Bug mereka kurang orang, tembus mereka. Kembali bertahan. Keren banget tim Lu Futebao sendiri, menahan 4 lawan, menciptakan untuk tim Lu. Peluang gol yang sempurna. Mantap, Bang dia sendiri menahan 4 back. Bang giliran lo. Dia mau lepas landas, itu teknik lari di atas air. Blok di udara. Kulit baja. Sakit banget sakitnya gua. Tim Lu menyamakan kedudukan lagi. Kedua tim kembali ke garis awal. Umpan bagus, Bang kelas dunia. Aduh, cepet, lo tekan 3. Kakak lo benar-benar jenius sepak bola. Mirip banget sama dia. Apa? Kenapa bisa begini? Apa dia menyembunyikan jurus lain? Informasi mustahil, benar. Istirahat paruh waktu. Tebau, makasih ya. Gue gak apa-apa. Udah gak punya kemampuan, masa masih maksain diri? Gak? Gue mau menang. Babak kedua. Pastiin lo jaga dia dengan ketat. Jangan biarkan dia cetak gol lagi. Siap. Jangan kerumuni aku lagi, hampir selesai. Babak kedua tinggal beberapa menit lagi. Saat ini skor 2,2. Tim mana yang akan menjadi juara? Gol. Akhirnya bisa bermain bebas. Kakek. Aku andalkan kakek. Gunakan kungfu. Serahkan padaku. Dali Jinggang Tui, gerakan kedua. Ayo. Dali Jinggang Tui. Jaga semua sudut.
pinggangku. Gol. Pemain nomor 19, dengan teknik kaki yang sangat aneh, mencetak gol penentu IPA, mencetak gol penentu. Pertandingan selesai. Juara. Pelan-pelan pinggangku sakit. Kita juara. Apa ini mimpi? Lu menang. Tim Lu mencetak sejarah hari ini. Football mencetak gol penentu melawan Nihon, mengangkat trofi Piala Dunia. Hidup ini tidak sia-sia. Football. Kita juara. Aku menang. Ayah menang? Gua juara. Oh iya, Wei. Papan ini buat apa? Bang, ini emas murni setelah dijual, cukup untuk makan satu desa seumur hidup. Kenapa nggak bilang dari tadi? Pelan-pelan pinggangku sakit. Hari sudah mulai malam Nona Lin, tinggallah untuk merayakan. Kamu nggak mau bilang sesuatu? Tinggal. Wei. Kamu mau tinggal? Aku mau. Apa yang terjadi? Ku dengar bupati baru saja menjabat. Ini lagi meledakkan sumur dan ladang mau bangun gedung dan halaman. Apa? Meledakkan sumur? Tunggu dulu. Kalian berdua gila? Sebentar lagi meledak dalam 15 menit. Kita akan berpisah? Terima kasih, Tebau. Hari-hari ini menemanimu meraih juara. Aku sangat senang. Tapi aku bukan bagian dari sini. Aku mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Jaga anak-anak. Kamu juga. Lagi ngapain? 20 detik lagi. Cepat pergi. Jangan menoleh ke belakang. Selamat tinggal. Sampai jumpa. 9. 8. Selamat tinggal. Wei. Bodoh. Aku hampir kehilanganmu. Akhirnya aku sadar selama ini. Di dunia mana, seseorang hidup, tidak penting sama sekali, bisa bersama orang yang dicintai, itulah kebahagiaan sejati. Ayah. Ayah, kenapa kalian di sini? Tidak lihat ayah sedang urus hal besar, tapi di rumah tidak ada daging. Apa? Mau ngapain masih bengong? Cepat ke ibu kota main bola cari uang. Masih harus main bola ya? Hahaha. Selesai.